Assalamualaikum sobat, semoga kalian sehat selalu. Kali ini, fakta unik sejarah akan membahas tentang artis cantik berdarah pahlawan. Banyak yang tidak tahu, bahwa beberapa artis cantik Indonesia, yang sering kita lihat di layar TV maupun medsos, ternyata keturunan pahlawan Indonesia. Sebelum kita bahas siapa saja artis cantik tersebut, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari fakta unik sejarah. Mari kita bahas. 7 artis cantik yang ternyata mempunyai darah pahlawan adalah sebagai berikut. 1. Celine Evangelista. Celine Evangelista juga selebriti tanah air yang baru-baru ini terkuak dirinya memiliki garis keturunan pahlawan. Hal ini terungkap kala dirinya mengunggah foto tengah berziarah ke makam kakek buyutnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelisik, Celine adalah cucu seorang pejuang bangsa Fadeli Luran. Peran Fadeli Luran tak bisa diremehkan, karena sosok inilah yang berjasa mempersatukan umat muslim di Sulawesi. Semasa hidup, beliau berkeinginan melihat umat muslim bersatu, dan tidak menganggap kelompoknya paling baik. Menurut profil dan biodata Fadeli Luran, kakek buyut Celine Evangelista itu ternyata bukan orang biasa. Popularitas Fadeli Luran, mengantarkannya bertemu sosok-sosok penting, seperti Presiden Soeharto. Fisik Haji Fadeli Luran terkenal tinggi besar. Kelebihan fisik ini jugalah, yang membuatnya menjadi anggota militer, pejuang dan pernah menjadi komandan batalion di Sulawesi. Semasa hidupnya, ia merupakan figur pemimpin yang brilian. Ia sanggup menjabat berbagai posisi krusial di sejumlah organisasi. Di samping Ketua Umum DPP IMIM, Fadeli Luran juga diangkat menjadi Ketua ORPH, Organisasi Persaudaraan Haji, maupun anggota Dewan Penyantun Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah, UIN Alauddin serta Universitas Bosowa. Sosok Fadeli Luran merupakan perpaduan antara pengusaha, purnawirawan militer, cendekia, dan ulama. 2. Asri Welas. Malang melintang di layar kaca, mungkin tak ada yang menyangka bahwa ternyata, Asri Welas adalah keturunan seorang pahlawan. Asri merupakan keturunan ketujuh dari Pangeran Diponegoro. Uniknya, Asri justru baru mengetahui fakta ini, beberapa tahun silam saat dirinya sudah berkecimpung di dunia hiburan. Dalam satu kesempatan, Asri menyebutkan ia bangga memiliki garis keturunan langsung pahlawan besar seperti Pangeran Diponegoro. 3. Wanda Hamidah. Wanda Hamidah, artis, model sekaligus politikus yang ternyata merupakan garis keturunan Pangeran Diponegoro. Fakta Wanda Hamidah adalah artis keturunan pahlawan nasional ini, diungkap oleh Asri Welas, yang juga merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, atau Raden Ontowiryo lahir pada 11 November 1785 dan wafat pada 8 Januari 1855, adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III, dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa, selama periode tahun 1825 hingga 1830, melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa, dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Sebagai konversi 1 gulden merupakan uang yang setara dengan 1 gram emas sebagai persamaan, dan saat itu total pendapatan pemerintah Hindia Belanda per tahunnya adalah 2 juta gulden, maka, perang ini menghabiskan 10 tahun APBN Belanda. Perang Jawa berakhir, setelah para pemimpinnya menyerahkan diri atau ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Magelang atas perintah Jenderal de Kock. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar, hingga akhir hayatnya. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri, dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro ditempatkan ke Gedung Karesidenan Semarang, di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830, dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditahan di Staduis, Gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, bersama Tumenggung Dipasena dan istrinya serta para pengikut lainnya seperti Mertaleksana, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruna.
Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830, dan ditawan di Benteng Nieuw Amsterdam. Tahun 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam, tanggal 8 Januari 1855. 4. Dian Sastrowardoyo. Sosok Dian Sastro, bukan hal yang baru di dunia hiburan, aktingnya luar biasa sukses, memikat siapa saja yang menyaksikannya di layar kaca. Siapa sangka, pemeran cinta dalam serial Ada Apa Dengan Cinta ini, merupakan cucu pahlawan. Ayah Dian, Aryawan Rusdianto Sastrowardoyo merupakan anak dari pahlawan Pergerakan Nasional Indonesia, Profesor Sunario Sastrowardoyo. Profesor Sunario lahir di Madiun, 28 Agustus 1902. Sunario Sastrowardoyo adalah salah satu tokoh Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda. Sunario adalah satu-satunya tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda Kedua. Ketika manifesto politik itu dicetuskan, ia menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia bersama Hatta. Sunario menjadi Sekretaris II, Hatta Bendahara I. Akhir Desember 1925, ia meraih gelar Meester in the Rechten, lalu pulang ke Indonesia. Aktif sebagai pengacara, ia membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi Hindia Belanda. Ia menjadi penasihat panitia Kongres Pemuda Kedua, tahun 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres itu Sunario menjadi pembicara, dengan makalah, Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Tak hanya aktif dalam pergerakan Republik Indonesia zaman dulu, kakek Dian juga merupakan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia yang ke-7 dan Menteri Perdagangan ke-12. Di samping itu, Profesor Sunario juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris sekaligus Rektor Universitas Diponegoro Semarang, pada 1963 silam. Setelah Indonesia merdeka, Sunario menjadi anggota Badan Pekerja KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 1953 hingga 1955. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri, Sunario menjabat sebagai Ketua Delegasi RI dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Ketika menjadi Menteri Luar Negeri, Sunario juga menandatangani perjanjian tentang dui kewarganegaraan etnis Cina dengan Zhou Enlai. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Inggris periode 1956-1961. Setelah itu Sunario diangkat sebagai Guru Besar Politik dan Hukum Internasional, lalu menjadi Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, 1963 hingga 1966, dan menjadi Rektor Yayan Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, 1960 hingga 1972, yang merupakan cikal bakal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 1968, Sunario berprakarsa mengumpulkan pelaku sejarah Sumpah Pemuda, dan meminta kepada Gubernur DKI, mengelola dan mengembalikan gedung di Kramat Raya 106 milik Si Kong Liang, yang telah berganti-ganti penyewa dan pemilik kepada bentuknya semula. Tempat ini disepakati menjadi Gedung Sumpah Pemuda, tetapi usulan mengganti nama Jalan Kramat Raya menjadi Jalan Sumpah Pemuda belum tercapai. Setelah pensiun, diangkat sebagai panitia 5 tahun 1974. Panitia itu dibentuk pemerintah karena muncul kehebohan di kalangan masyarakat tentang siapa sebetulnya penggali Pancasila. Panitia ini diketuai Bung Hatta. Anggota lainnya adalah Ahmad Subardjo, Maramis, dan Pringgodigdo, tokoh yang ikut merumuskan Piagam Jakarta tahun 1945. Tak heran, jika Dian Sastro dikenal dengan aktris yang cerdas dan bertalenta. 5. Ashanty Siddiq Hasnoputro, yang kerap disapa dengan panggilan Ashanty, merupakan seorang penyanyi. Ashanty juga memiliki hubungan dengan sosok yang dianggap pahlawan di daerahnya. Adalah Kiai Haji Abdullah Siddiq adalah kakek dari Ashanty, tokoh yang dihormati masyarakat Bengkulu. Beliau bahkan sempat diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh warga Bengkulu Utara, pada Maret 2021 lalu. Datuk Abdullah Siddiq lahir di Muara Aman, Bengkulu pada 13 Juni 1913 dan aktif di organisasi Jong Islamiten Bon bersama Agus Salim. Kakek Ashanty ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Ia juga disebut merangkap sebagai Mahkamah Tentara Republik Indonesia berpangkat kolonel. Saat menjadi mahasiswa, kakek kandung Ashanti ini aktif di berbagai organisasi kepemudaan, di antaranya pada tahun 1934 diangkat sebagai salah satu ketua komite di Kongres Jong Islamiten Bonn bersama Haji Agus Salim. Kemudian, beliau juga ikut serta dalam pembentukan Perkumpulan Pemuda Islam, Studenten Islam Studi Club, dan dipilih sebagai ketua sejak tahun 1937-1938. Selanjutnya, pada 1939, beliau mendirikan Persatuan Dagang Bumi Putra. Pada 23 Agustus 1945, bersama Akagani, mengambil alih pemerintahan di Bengkulu dari penjajah Jepang. Pada waktu itu, Akagani mengambil alih pemerintahan sipil, sedangkan Abdullah Siddiq mengambil alih bagian hukum. 6. Dewi Yull. Kakek dari diva senior Dewi Yull, merupakan sosok penting yang berkecimpung di era perjuangan pergerakan Indonesia, yakni Raden Mas Tirto Adi Suryo, seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional. Tirto juga didaulat sebagai Bapak Pers Indonesia setelah berjuang mendirikan Surat Kabar, Medan Priai, pada 1907 silam. Sebagai informasi, kakek Dewi adalah orang pertama yang dulunya menjadikan Surat Kabar sebagai sarana propaganda dan mengumpulkan pendapat publik. Sebagai bagian dari keluarga pahlawan, Dewi kerap menghadiri acara silaturahmi bersama keluarga besar Ikatan Keluarga Pahlawan Indonesia. Tirto Adi Suryo, lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah 1880, diberi nama Raden Mas Jokomono. Meninggal di Batavia, 7 Desember 1918 pada umur 37 atau 38 tahun. Tirto adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia, dikenal juga sebagai perintis Persuratkabaran dan Kewartawanan Nasional Indonesia. Tirto menerbitkan Surat Kabar Sunda Berita, 1903 hingga 1905, Medan Priai, 1907, dan Putri Hindia, 1908. Tirto juga mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah, SDI, yang merupakan organisasi tandingan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu, dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Akhirnya, Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Setelah selesai masa pembuangannya, Tirto kembali ke Batavia, dan meninggal dunia pada 7 Desember 1918. Kisah perjuangan dan kehidupan Tirto diangkat oleh Pramudia Anantatur dalam Tetralogi Buruh dan Sang Pemula. Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Pada tanggal 3 November 2006, Tirto mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Kepres RI No. 85, TK, 2006. 7. Maya Estianty. Tak banyak yang tahu bahwa Maya Estianty merupakan sosok artis keturunan salah satu pahlawan Indonesia. Ya, ibunda tiga orang putra ini adalah cicit dari H.W.S. Cokroaminoto. H.W.S. Cokroaminoto sendiri merupakan pemimpin salah satu organisasi Sarekat Islam, SI. Dalam salah satu kesempatan, istri Irwan Musri ini mengungkapkan rasa bangganya menjadi salah satu cicit pahlawan. Bukan tanpa alasan, H.W.S. Cokroaminoto memang dikenal sebagai sosok yang tak pantang menyerah mengajarkan akhlak mulia bahkan kepada keluarganya. Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto, Ponorogo, 16 Agustus 1882, 17 Desember 1934, lebih dikenal di Indonesia sebagai H.O.S. Cokroaminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Samanhudi, yang menjadi Sarekat Islam, yang mereka dirikan bersama. Salah satu trilogi darinya yang termasyur adalah Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya yang paling ia sukai adalah Soekarno hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya yakni Siti Utari, istri pertama Soekarno.
Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya, Musso, Alimin, SM Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Maya pun mengakui dirinya terinspirasi melakukan hal serupa dengan caranya, yaitu berkarya. Selain yang disebutkan tadi mungkin Anda juga memiliki darah pahlawan. Silahkan komen. Demikian fakta unik sejarah mengenai artis cantik berdarah pahlawan. Semoga dapat menambah literasi sejarah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.